lagi modal, ada yang lagi modal. Tapi kucing aku nggak suka dia kalau lagi kayak gini dipaksa-paksa, dia tuh nggak suka. Ya dek, sih dek. Ada nggak suka dipaksa sayang? Galak kalau dipaksa katanya nih. Tuh, dan tuh kan tantrum. Sini, pelan-pelan, be nice. Masa anak perempuan begini sih? Kamu kan anak perempuan, sayangku. Nih dia kalau dicium kamu nih. Tuh tangan. Hey. Yang ini namanya Polly. Ini cewek jutek, iya. Hey, cewek jutek, cewek tantrum. Tuh dia tantruman. Mami nggak mau kalau ada tantrum. Nih, lihat. Siapa yang galak? Kamu galak. Galak banget sih. Pusing aku punya anak cewek galak gini. Siapa yang mau cowok kalau anak cewek galak kayak kamu? Sini anak cewek nih. Nih siapa yang mau cewek galak? Syukurin lo gue cium. Tuh, tapi dia seneng kalau digitu-gituin, buntutnya goyang-goyang. Cuman emang sini dek, dari sini adek, biar adek bisa lihat muka adek. Tuh, dia jual mahal aja. Sini. Yang cowok mageran, yang cowok. Ogom sini Gom. Molly. Pada budek guys kucing aku mah. Kucing kalian kalau dipanggil pada nyamperin gak sih? Aku mah kucing aku pada budek semua. Dipanggil pada kagak nyamperin. Kalau ngeliat orang-orang ya. Sini aku kasih tahu nih, sini. Nih. Sini ngobrolnya di sini. Nih mami nih kalau ngasih tahu, kalau ngeliat orang-orang di TikTok, di video-video orang, anak-anaknya tuh nih, anak-anaknya aku diajak ngomong pada ngerti, pada nggak dengerin, terus dipanggil mukanya langsung nengok, bukan tantrum nih mah kayak begini nih mah. Tuh ini mah ngamuk mulu. Mami mah ngajak orang mah ngajak ngomong anaknya mah mau, ini mah tantrum mulu, giliran makan bayi-bayiin emaknya. Iya, nih namanya si Polly. Tuh nih Polly nih cewek tantrum. Kalau mau makan baru maminya disamper-samperin. Emang kayak gitu guys. Anak kalian kayak gitu. Kalau ada maunya doang tuh. Sini. Nih. Sombong mami, sombong. Wih. Nah, ini ada jenis itu mami lagi live nggak kelihatan dong. Jangan usah dikuasai aku. Ini Molly Cimanja, tapi dia lagi nggak. Molly mah kalau nggak diperhatiin langsung deh sehari ngambek ya. Tuh, nih kucing aku yang kedua. Namanya Molly. Cewek yang kedua. Ini cewek yang kedua. Namanya Molly. Sama juga. Kalau kenyang galak, kalau lapar manja-manja. Emang tipe kucing gitu ya. Kalau ada maunya doang dia pada baik ya. Emang kurang ajar ya kucing ya. Nggak kucing bohongan, nggak kucing beneran. Sama aja, cuman ada maunya doang dia baik. Acukna sae. Ini dari pendukungnya peserta, tapi aku lupa banget ini dari siapa waktu itu ya. Bermanfaat banget aku pakai. Apa bedanya Polly sama Molly? Kalau Polly itu nomor 2. Kalau Polly itu ya Polly nomor 2. Kalau Molly nomor 3. Dia sama-sama cewek. Kalau yang Polly yang lebih galak. Kalau Molly agak baikan sedikit, tapi tetap aja gue juga pada koreng-koreng. Kucing garong iya. Kalau gorgom yang cowok 1. Ini nih ada satu lagi nih. Nah ini juga kucing ini nih kucing sedang. Tuh, kan? Itu emaknya namanya Endang. Kelakuannya pada kayak gitu. Pokoknya nih ya. Kalau kucing aku ya, kalau ada maunya doang pada baik, pada nempel-nempel gitu.
Kalau lapar pada nempel. Giliran udah kenyang, udah pada nyaman, boro-boro dipanggil nengok, dicolek juga dia pada kabur tuh. Kurang asem banget. Emang kucing begitu guys. Makanya sebenarnya ya, punya anak kucing, pokoknya punya kucing itu ya, kucing itu emang cuman memanfaatkan doang tuh, nggak cuma pengen enaknya doang kucing. Lihat libur buat aku satu, jangan atuh ini kan anak, masa anak dibagi-bagi atuh, meni tega pisan ya dek. Molly sini Molly jangan gitu dong sama mami, sini. Malu pencitraan atuh ceritanya teh, kucing teh ama emaknya teh itu akur kayak romantis gitu. Jangan tantruman mulu pura-puranya. Kayak kata orang-orang, ih ngiri ih katanya tuh ama Wika sama Anabulnya katanya akrab banget mesra. Jangan diliatin ketantrumannya atau kan ini lagi mau pencitraan. Gimana sih? Kucingnya yang barusan itu namanya Molly. Sama aja kayak orang kalau ada maunya nempel terus. Iya, makanya dah. Bingung ya. Kucing aku suka mijitin. Makanya aku bingung ya. Kalau kalian tuh Anabulnya bisa mijitin, bisa manja-manja, itu gimana cara ngajarinnya? Coba share ke aku. Ini mah aku udah mana setiap makan kadang disuapin tuh. Kalau yang kecil suka manja. Terus kalau pulang kerja apa mau kerja Saudi ditengokin ke kamarnya, tetap aja kalau nggak ada maunya, nggak ada yang baik-baik, nggak ada yang manja-manja. Lapar. Siapa tuh berak? Siapa berak? Bau. Wow. Mana beraknya bau? Bau banget. Bau. Tokainya bau. Elus-elus dada. Bukan lagi dielus-elus, udah digini-gini nih lehernya kan. Mau kalau digituin mau. Tapi entar kalau dia udah sadar tuh ngabrut dia. Di sini hujan. Aku baru pulang juga ini. Baru pulang. Angkat aku jadi suamimu, ada buset. Lagi liar guys melihat pemberitaan di Indonesia, banyak yang pada bercerai, yang selingkuh. Aduh, benih ruas kalau mau kawin juga jadi ruas. Mahaya. Yang pada spek-spek bidadari, spek-spek opa-opa, spek-spek malaikat cantik-cantik diselingkuhin lah. Yang nggak ceweknya selingkuh, nggak yang cowoknya selingkuh, anjrot meniliar atuh. Spek CEO anjay ya, meniliarnya kumaha ada manusia ada saya rasa bersyukurna ya. Hirup teh meni dibikin liar sorangan atuh, meni rudet pisan. Kumaha atuh sok rek nikah we atuh guys. Saha atuh ayo hoyong nikah tuh. Gelo eta mah takut bet nikah. Jadi meni ruasnya meni loba pisan cerai, loba pisan selingkuh. Punya pasangan udah speknya bidadari, punya pasangan udah speknya opa-opa. Sarua keneh nu rudet-rudet pisan atuh selingkuh wae atuh. Aku jomblo teh dah, mendingan jomblo we lah udah. Punya duit buat sendiri, buat orang tua, buat keluarga. Padahal liar udah berkorban diselingkuhin, anjoy. Apa gua teh nggak ada otak.
padahal seueur artosannya menilir pan artos loba tapi gitu atuh aya rasa bersyukurna aya opat ucing aya opat awasi si kokoh ya aku Maya udah bilang kasih kokoh ya pokoknya kalau sampai ketahuan selingkuh sama aku gitu ya udah bye weh atuh udah kumaha atuh kalau namanya selingkuh berarti hatinya udah terbagi udah terbisa lah terbisa deh atuh bisa ngapain tuh buset sofa aku mana ini ya nih ini sofa emang buat mereka gopret tuh kayak gini tuh sofanya tuh hancur. Tapi kau undang Zahra apa emang Zahra ada? Apa aku sih lobet. Aku nggak bisa tuh. Setelah jam 6 baru bisa invite ada peratusan tadi aku matiin buat nge-invite gitu karena tadi ada yang invite yang nggak kenal gitu. Jadi aku matiin. Gini dek. Sini. Cepet ayo kita pencitraan dulu dong seolah-olah disayang kita berdua saling menyayangi romantis gitu kena boleh gak dimakan boleh gak sih kalau kucing kita kucing kita nyam kita mau dek di nyam wah mulut gua mau ditaplok ding dong ini anak cewek tantruman mulu iya si adek tukang tantrum kenapa sih sekarang gue tahu dulu kalau waktu masih kecil ya kamu ya hey dulu waktu masih kecil kalau bobo mami yang klonin sekarang udah gede kukunya keluar mulu tuh gitu guys kukunya keluar mulu sini ayo keluar Gogo pokok nama jam saha Gogo jam saha jam ucing kabur semua aku nggak tahu deh kapan lagi soalnya aku ada kerjaan lain juga sih sampai tanggal sini deh sampai tanggal berapa ya 29an gitu jadi aku nggak ada di DA aku ada lagi di DA tuh kalau nggak salah tanggal 30-an gelap sih padahal lampunya udah dinyalain gak tahu yang tersenggol bakalan siapa liar aku Robin Noah spektakuler banget yes setuju Ade ngapain deh saya aku jujur sih ini kan aku baru pertama kali ya ngejuri di DA dan ini juga pengalaman pertama aku ngejuri di DA udah gitu kan aku ngikutin aku maksudnya di sana tuh dari bener-bener audisi yang pertama banget itu kan terus sampai sekarang aku kayaknya mungkin terlalu terbawa perasaan gitu dan ngikutin perjalanan setiap anaknya jadi aku setiap kali ada result tuh kayak aku bukan cuman kalian loh yang galau aku jujur ya aku juga selalu galau dan sebenarnya aku juga jadi kayak perang batin gitu biarinlah dibilang lebay tapi itu jujur sebenarnya aku rasain sampai kemarin aku kayak aduh aku kayaknya kalau setiap di result aku nggak usah ada aja deh gitu karena aku nggak tega gitu soalnya aku ngerasa ada apa ya aku nggak tahu ya kalau maksudnya kayak mereka gimana aku tapi kalau aku ke mereka tuh kayak ada ikatan ya batinnya tuh kayak aduh gue kayaknya nggak itu deh nggak belum bisa gitu kayak aku tuh setiap kali ada di babak result aku sedih banget selalu dan itu aku kebawa sampai
aku pulang gitu, sampai besokannya aku masih kayak ikut sedih gitu. Sampai kayak kemarin tuh aku sempat kepikiran, kayaknya aku nggak, bagaimana juga kompetisi. Iya, itu makanya kan aku bilang aku tuh baru ini yang, karena kan aku baru ya, emang aku baru pengalaman di DA juga gitu, dan emang aku tuh dari mereka audisi yang pertama itu, yang awal itu, waktu yang berapa besar gitu, yang berapa banyak banget itu. Makanya aku makin kesini ya makin, karena kan makin lumayan intens gitu, ngelihat mereka, terus ngelihat penampilan mereka. Nah itu justru aku malah makin lama, aku kayak setiap kali babak result tuh aku kayak nggak kuat aja gitu, kayak ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu, nggak bisanya tuh gimana ya, gue bingung ngomongnya, kayak gue nggak tega aja gitu untuk ngelihat peserta yang pulang, harus ada peserta yang tersenggol, lebih kayak gitu ya. Walaupun kan emang kompetisi emang kayak gitu. Nah justru makanya itu aku bilang aku kayaknya kayak belum terbiasa dengan situasi yang kayak gitu. Jadi kayak kemarin tuh aku pas apalagi yang di paling terakhir result kemarin yang udah 10 besar juga kan, pas Yusuf juga itu aku sedih banget, kayak rasanya tuh bingung, jadi kayak nggak tahu deh aku untuk bisa jadi juri lagi kayak gitu. Aku kayak langsung tuh kayaknya hati aku tuh nggak itu deh, kayak karena belum terbiasa gitu. Jadi kayak sebenarnya hati aku siap nggak siap gitu. Maghrib bentar lagi bisa jangan maghrib off ya, gampang terharu ya. Iya, soalnya aku tuh memposisikan dirinya tuh sebagai mereka gitu. Terus jadi kalau misalkan yang tersenggol tuh yang pas malam itu tuh dia tampilnya tuh terbaik gitu, tapi aku ngelihat bangganya tuh ya udah, mereka udah kasih yang terbaik gitu. Terlepas bertahan atau tersenggol ya namanya kompetisi ya. Cuman ya itu aja, kalau aku lebih kayak aduh sampai 5 result tuh, kalau misalkan aku tugas tuh aku kayaknya aku nggak kuat deh untuk menyaksikan itu semua. Iya nanti mandinya, ini baru aja. Ya ampun, masa tidur lagi sih Dek, baru juga bobo. Sini. Aku nggak tahu kapan tayang lagi. Baru bangun? Enggak, aku justru dari luar. Cuman emang aku kalau misalkan nggak yang harus make up gitu, aku nggak pernah make up kalau keluar, kecuali emang yang mengharuskan untuk rapi kayak ketemuan meeting atau kerjaan atau emang yang formal ya aku pasti make up. Tapi kalau kayak keluar urusan yang nggak mengharuskan aku rapi-rapi atau make up gitu formal ya aku enggak. Tayang lagi tanggal 28 ya, tapi aku nggak ada, aku ada lagi kayaknya tanggal 30 kalau nggak salah. Sini dong. Kemarin bagus-bagus. Aku nggak tahu kalau duit-duitnya, aku nggak tahu. Iya, ini oleh-oleh dari, aku nggak tahu pendukungnya siapa. Pokoknya ini dapat dari pendukung salah satu peserta. Ada dua, tapi aku nggak tahu. Iya, tapi aku nggak tahu yang satu dari pendukungnya siapa, yang satu dari pendukungnya siapa.
Apa dari satu, apa sama dari satu pendukung tapi dapet itu. Bagus, iya bahannya bagus, enak adem. Hai bocil, sini. Wui. Oh, pantesan lampunya itu kagak nyala ya? Iya, belum nyala. Ini satu di bawah. Ih, ngapain? Dek ngapain sih di situ, Dek? Sini, Dek. Ini si galak nih, ini si Poli nih. Iya. Gue takut muka gue dicaplok sama dia. Apa sih, Dek? Sini Mami mau lihat. Adek. Kamu tuh anak cewek ini tuh umurnya baru mau 5 bulan. Tapi kelakuannya tuh udah kayak sini. Dipijit, anakku suka dipijit, si adek suka dipijit, disayang, si adek sukanya disayang, dimanja, adek sukanya dimanja. Tuh langsung ingat lagi dia habis mau merem. Adek jangan tantrum mulu, napa sayang. Gak boleh kayak gitu. Kamu kan cewek. Dengerin Mami dulu, Sini. Kamu nih kalau jadi anak cewek harus berbakti sama harus berbakti sama ibunya dong. Yaudah cium dulu, cium. Tapi tangannya jangan gini. Tangannya jangan gitu, cium. Yaudah cium dulu, Enggak, kalau nggak cium Mami nggak lepasin. Cium matanya. Satu lagi, mata. Kirain anaknya, ternyata kucing. Lah ini anak juga loh. Ini anak loh. Ogom. Yang satu udah di atas tuh lagi tidur. Nih, mau lihat nggak? Kebalikinnya gimana ya? Nih. Tuh. Ngantuk. Mau lihat yang lagi boker gak? Ada loh yang lagi boker. Duh, lagi boker tuh. Iya, nih mau lihat lagi boker. Itu anaknya. Kucingnya ngambek. Ini mah tantruman, pusing. Kalau lapar doang pada ngebaik-baikin, kalau kenyang pada nggak ada yang mau sayang, nggak ada. Mau disayangnya cuma bertahan sebentar doang. Tayangnya tanggal 28, aku adanya di tanggal 30. Sulingnya ketinggalan di mobil. Ngapain ada yang ngebengong begitu, Bay? Ya ini kamarnya Nabul. Soalnya dia tuh lebih aku hemat-hemat AC demi mereka bisa AC-an 24 jam. Aku rela kepanasan demi mereka yang pakai AC, karena kalau AC kamar semuanya nyala, bayar listriknya mahal. Ya. Jadi buset, banget. Jadi aku ngalah banget, set dah. Bawa apa pakai nanya lagi tuh, lagi pada boker, set.
kali baunya pakai begitu. Si Gorgom yang berak banget. Enggak, cuma ada 4. Pindah kak, ya juga ya. Tapi aku baru main sama mereka, so aku baru pulang. Itu yang boker. Itu mau lihat nih, mau lihat ininya. Mau lihat ai ucing, mau lihat ai ucing, mau lihat ai ucing, mau ai ucing, mau lihat ai ucing, mau. Kenapa? Teh Bang Ipu kok selalu nimbrung anak dia semua, kesian. Biarin aja, udah. Mungkin dia kan belum ada kesibukan lain. Jadi ya sekarang kegiatannya, kesibukannya cuman live di TikTok. Gak apa-apa, kalian nonton aja supaya rame, kasih rezeki juga buat dia. Mungkin dia juga kan live TikTok setiap hari untuk mengomentari anak-anak DA supaya juga dapat rezeki dari situ. Nggak apa-apa, berkah buat peserta DA. Ya kalau kita mah juri-jurinya mau diomongin apa juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Biarin aja. Masing-masing orang kan punya mulut, punya otak untuk otak untuk berpikir, mulut untuk bersuara, untuk berpendapat. Biarin aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau nanti udah ada kesibukan lain yang nggak memungkinkan untuk beliau untuk terus-terusan live TikTok untuk mengomentari anak-anak DA, mungkin nanti juga nggak akan seniat itu kok. Kan kalau anak-anak DA kan mereka mereka main sosmed, tapi mereka nggak terus-terusan 24 jam mereka mainin TikTok, Instagram, sosial media, enggak, karena mereka ada jam-jamnya untuk main sosial media. Jadi mereka nggak dikasih kesempatan juga untuk nanggepin orang-orang yang istilahnya nggak berkontribusi untuk hidup mereka, yang nggak ada pengaruhnya untuk penampilan mereka, enggak kok. Pokoknya yang negatif di Indosiar pun di asrama semuanya itu dibatasin gitu. Jadi biarin aja. Kalau siapa kemarin Kodong gitu-gitu, terus ya Bang Ipul dan yang lain-lainnya mengomentari anak-anak DA, dibilang bla bla segala macam, biarin aja, nggak apa-apa. Ramain aja TikToknya, karena kan dia mereka mungkin nggak ada kegiatan lain, cuma sekarang kesibukannya lagi live TikTok aja. Nggak apa-apa, nonton aja biar dia dapat rezeki juga dari situ. Berarti secara nggak langsung anak-anak DA7 ini membawa rezeki untuk orang-orang yang sekarang lagi setiap hari membahas mereka. Nggak apa-apa gitu. Kita ambil positifnya aja. Kalau ada yang benar omongannya ambil, kalau kita rasa nggak benar dan nggak sesuai ya cuekin aja, abaikan aja gitu. Jadi udahlah, jangan bahas-bahas lagi virtual gitu segala macem. Namanya kompetisi, namanya games aja kan. Kalau games aja ada peraturannya, ada ininya, ada itunya. Ya itu yang harus diikutin. Kalau kalian mau mengikuti suatu acara, suatu program, suatu perlombaan, ikutin rulesnya, ikutin peraturannya. Kalau nggak mau ya jangan ikut lomba itu. Udah sesimpel itu, sampai belibet gua. Ada virtual gift, ya memang kompetisinya diwajibkan ada virtual gift, ya udah ikutin aja gitu. Toh kan sekarang juga semuanya tentang teknologi. Buktinya sekarang kenapa kalau bilang dulu SMS, ya udah lu kenapa nggak main SMS-an aja, nggak usah live TikTok. Kalau mau ngomongin itu ya jangan live TikTok dong, nggak usah live Instagram, nggak usah apa, lu main aja tetap di SMS-an gitu, kirim MMS gitu. Kalau lu udah ada di media yang sekarang tapi lu mau komentari program yang sudah menggunakan media yang sekarang, itu jadinya lucu, nggak apple to apple gitu. Kalau menurut aku anak-anak DA7 ini mereka ya secara nggak langsung kasih berkah buat orang-orang yang setiap hari membahas mereka di live-nya. Coba-coba dimainin, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau Indosiar, tim Indosiar, bos-bos kita di DA di Indosiar,
tim kreatif Indosiar, juri-juri lagi terutama. Yang pasti setiap kali anak-anak mau perform, yang kita pusingin adalah anak-anak yang penampilannya jelek dan penampilannya nggak maksimal, dan anak-anak yang penampilannya masih ada yang kurang. Itu pasti. Kalau anak-anak yang bagus itu udah pasti ini oke. Udah. Kalau yang kurang pasti itu akan terlibat, aduh pusing. Ini gimana ya, kurang, ini gimana ya, kayak begitu. Kalau yang bagus mah ya udah, bagus ya pasti udah aman gitu. Tapi kalau yang kurang justru itu yang bikin concern kita, supaya gimana mereka tampilnya bagus gitu. Jadi kalau ada yang ini menggiring opini ya itu biasalah. Karena kalau kompetisi pasti ini suka yang ini suka yang ini nggak suka yang ini. Jadi kalau ada hal-hal sedikit yang kira-kiranya bisa dimainin ya pasti bakal digoreng gitu, itu biasa. Wildcard nggak tahu. Kalau aku sih lebih lucu aja ngelihatnya kayak gitu. Sekarang kalian semuanya bahas terus Shakira. Ya kalau misalkan emang kalian rasa Shakira menurut kalian nggak layak untuk ada di posisi 1, ya kalian ayo dong sama-sama kasih virtual gift untuk yang menurut kalian layak ada di posisi tertinggi. Kan sesimpel itu guys. Nah kalau misalkan sampai sekarang Shakira penampilannya nggak maksimal, Shakira penampilannya yang paling biasa di antara peserta yang lainnya, tapi Shakira beradanya paling tinggi, nah berarti dia masih banyak peminatnya, dia masih banyak pendukungnya gitu. Tapi kan jurinya juga nggak budek juga buta. Setiap kali ada kesalahan dibahas, setiap kali ada kekurangan dibahas. Berarti bukan cari kualitas. Menurut lu itu semua anak yang ada di DA nggak berkualitas? Semuanya berkualitas bos. Ini mah udah tinggal yang mana rezekinya aja. Dulu zaman SMS emang lu pikir dari zaman jebot mulainya SMS itu emang yang gimana? Yang paling tinggi juga pasti yang dipertahankan SMS. Sama aja semua kompetisi ada rulesnya masing-masing. Udah kalau kalian nggak bisa berkontribusi dalam bentuk virtual gift, dukungan, doa apa segala macam, ya udah mendingan diem aja, nikmatin, support. Jangan hujat, udah nggak bisa berkontribusi terus ngehujat, ampun deh. Balik lagi ke rezeki ya. Nah kadang-kadang manusia tuh, nggak semua manusia ngerti namanya konsep rezeki. Rezeki manusia itu aduh, kalau udah Allah yang kasih lu mau apa, mau lawannya gimana ya. Benar, rezeki itu tuh misteri. Rezeki terus hoki itu nggak bisa dibeli. Mau kalian bilang apa segala macam nggak bisa. Udah rezeki mah masing-masing manusia itu udah ada jalannya. Nah yang salah itu orang-orang yang iri sama rezeki orang. Aduh itu hatinya berarti ada penyakitnya gitu. Betul, cantik pakai ada cantiknya lagi. Aku nggak jadi juri pun aku tetap akan ngomong kayak gini gitu. Karena dulu aku juga pernah jadi peserta kompetisi. Dulu pun zamannya aku begitu. Tapi ya kita kan udah tahu peraturannya kayak apa, di sananya mesti gimana ya. Kalau kita mau ikut itu ya kita harus tahu gimana peraturan dan rulesnya itu program gitu. Jadi kadang-kadang justru bukan pesertanya yang ribet, justru orang-orang yang gak ada kontribusinya tapi ribet gitu. Kalau pesertanya udah pasti tahu sebelum ini, kan pasti dikasih tahu ini begini, akan ada ini, akan ada itu, kayak gitu. So-soan ini begitu orang semuanya berkualitas menurut lu?
nggak boleh iri sama rezeki orang, benar. Itu yang gitu tuh orang-orang yang hatinya udah terganggu duluan. Dia bilang kalau rezeki itu nggak akan pernah ketukar, Allah tuh nggak akan pernah salah, Allah tuh nggak akan pernah keliru. Berlian nih mau ditaruh di dasar laut pun, kalau namanya dia berlian dia tetap akan berkilau. Udah sesimpel itu. Anjay, ini bocah ngapain lagi baju gue dimain-mainin itu. Jadi berlian itu mau ditaruh dimanapun dia sinarnya akan tetap keluar. Tapi kalau batu kali mau sekalipun ditaruh di di toko yang mahal ya tetap aja dia batu kali, nggak akan bisa juga jadi mahal. Anjay. Ngomong apa sih gua? Kayak ngerti aja lu pada gua ngomong apa. Batu ceper. Gemes banget gua. Aduh. Ngapa kaki aku di anu-anuin? Kenapa kaki aku di anu-anuin? Tang dingdung, tang dingdung. Tang ada habis berak ya, bau sih. Dingdung, dingdung. Ini anak aku. Teng oeng oeng, ini anak aku. Yang gak mau dipegang. Betawi aslinya. HP aku udah lowbat nih. Gian maghrib juga nih, habis ini kita off ya. Memang cantik. Pada ngapain sih kok begitu? Ini si Molly kerjaannya ya? Tarik-tarik. Ada yang ngantuk mulu sih. Ngantuk mulu ya. Dingin ya, jadinya ngantuk terus ya. Dingin ya. Tega banget, tega kenapa gue? Mukanya mirip AI. Ya, libur. Nah, contoh Zahra, bener tuh. Iya, contoh Zahra udah tersenggol masuk 10 besar nggak masuk 10 besar. Tapi sekarang apa? Dikaryakan, dikasih ruang buat belajar di panggung DA7. Coba, dia nggak masuk 10 besar loh. Cantika udah syuting FTV. Terus waktu itu Dinda juga sama. Nah itu, kalau kalian anak-anak bisa memanfaatkan semua yang udah mereka dapat dengan baik, insya Allah mereka pasti udah akan bersinar dengan jalannya masing-masing. Dela juga. Aku buktinya. Suara aku nggak bagus-bagus banget. Suara aku nggak lebih bagus dari anak-anak DA7. Tapi rezeki aku alhamdulillah nggak putus-putus. Itulah Allah kalau udah kasih rezeki. Tinggal bagaimana kita positive thinking. Aduh, kenapa gue disodok-sodok? Positive thinking. Kita percaya sama Allah kalau rezeki mau masing-masing udah ada jalannya. Yang penting pikirannya selalu positif, jangan suka iri dengki sama orang lain, jangan pernah nggak suka ngelihat kesuksesan orang lain. Udah, itu hidupmu yang penting tujuannya buat keluarga, buat yang bener-bener aja. Udah, insya Allah rezeki mah ada aja, bagaimanapun caranya. Udah deh, Allah tuh udah emang maha segala-galanya deh. Dikasih jalannya ada aja.
Even kita hidup susah aja kita masih bisa hidup kan. Itulah kehebatannya Allah gitu. Kalau misalkan kalian terlalu banyak ngomong ini itu ya berarti kalian juga nggak percaya kalau kekuatan Allah lebih dari segalanya dong. Iya, bijak banget gua kalau ngomong. Kadang bener, kadang enggak. Ya kalau bener ambil, kalau enggak ya janganlah. Tapi kan emang bener, rezeki itu macam-macam datangnya, jalannya itu unik. Jadi tenang aja, manusia tuh masing-masing Allah udah diplot-plotin rezekinya. Yang penting ketika dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah, digunakan dengan adek HP mami jatuh, digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika udah dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rezekinya malah dipakainya buat hal-hal yang nggak baik. Nanti Allahnya marah, rezekinya diambil. Jangan sampai, nauzubillah min zalik. Masya Allah. Betul tuh ya kan. Iya lah, bener itu mah ngomongnya. Ceramah, bukan ceramah, ini sharing, kita lagi sharing. Dasar oleh-oleh, iya bener. Adek apaan sih korek-korek? Oh ini ya tali ya. Betul, Ibu Wika bersabda. Habis aku sebel banget. Kenapa sih, ya ampun, pada kayak gitu banget pikirannya tuh. Kenapa sih pada pikirannya kayak tokainya si Anabul nih. Gitu. Curhat dong mah. Curhat. Masalah hidup gua aja udah banyak, curhat sama gua lu. Apa sih, Dek? Dek mau apa? Adek mainan tali baju mami. Betul ya, iya betul kan. Gini, nggak apa-apa. Kamu mah jangan kaget lihat diri kamu sendiri. Nggak apa-apa sayangku. Iya, aku lagi libur. Gila, dari panggung oneng katanya. Ya begitulah hidup. Kadang kita kepinteran pinter banget, kadang kita jadi tolol banget. Ya Dek, begitu hidup ya Dek. Jadi kadang jadi manusia tuh kalau lagi pintar, kalau lagi goblok ya goblok. Nggak, enak aja, ini anak aku, mana ada. Ya bos. Ini bos nih. Ini bos di sini, bisa-bisanya mau dijokul Dek. Katanya mau dijokul Dek. Enggak ya? Enggak kan? Mana mungkin ini dijokul. Orang tainya bau banget, mana ada yang mau. Enggak wangi, tainya wangi. Ih, bau banget. Pada berak mulu jam segini. Ibu nggak mau di PI, enggak. Hemat, boros kalau ke PI. Habis duitnya ntar. Suwe, kenapa suwe? Emang bener, bau batik kucing. Gue pusing kalau udah tuh pada berak, bau banget. Udah makan apa kali? Padahal makanan enak, aja tokainya bau. Ngebut banget sih pada ngetiknya, bacanya sampai kecepatan. Ngalahin bau berak sama ih buset, parah. Kenapa ya? Anabul tuh bau banget ya. Kita mah kayaknya walaupun kita abis makan sampah sekalipun kayaknya tokainya nggak sebau itu dah. Kok bingung kadang. Itu kalau udah kena ininya tokainya, set, gak kuat.
Ada cewek, ada cowok. Cewek 3, cowok 1. Malam ini. Oh, ini udah pada ngantuk nih. Ini bentar lagi mereka tidur nih. Kalau di TikTok boleh gak sih ngomong BRK gitu? Gue takutnya ntar kena ban lagi gue ngomong gitu. Kok sekarang wajahnya beda? Iya. Ketok magic mukanya, Bu. Nanti malam gak ada. Tadi kan udah ada yang bahas itu, katanya ada lagi tanggal 28. Nanya lagi baik dah. Tips diet. Nggak ada tips diet karena aku lagi nggak diet dan berat aku lagi naik 3 kilo. Cuy, kelihatan kan kalau di TV. Di TV anjay. Naik 3 kilo bos. Jadi aku lagi nggak bisa kasih tips diet karena aku aja lagi naik 3 kilo. Ini tuh bukan, tadi ini sebenarnya mau ngepret ada laler, cuman kayaknya gua rasa lalernya dimakan sama anak gua tuh. Hilang tiba-tiba. Ih, lucu banget dia ngantuk. Nih lihat dia ngantuk banget nih. Ngantuk bos. Ngantuk ya bos. Ya bos ngantuk bos. Ini si bos ngantuk nih. Coba kalau kita cium dia marah gak ya? Aduh. Malah buang muka langsung. Nggak mau dicium. Yang penting udah kena. Yang penting udah kena dicium mami. Asoy. Mana ada kucing makan laler. Lah, dia mah pemakan segala. Sini dek, ada yang mau bobokan. Bentar apa mami jatuh. Ini udah ada. Pada marah, pada kabur. Ini ada endang sebelah mami. Nah ini induknya nih yang sebelah aku. Tuh.